Baik, selamat pagi semua ya. Sesudah merayakan Paskah, hari ini kita bertemu kembali dan melihat sketsa pemikiran filsafat Platon. Ya, Platon atau Plato. Bahasa-bahasa di barat sana menggunakan Platon. Platon dan Plato. Ada Platon atau juga Plato. Teks-teks bahasa Indonesia umumnya menggunakan Plato atau Platon. Ada yang menggunakan Platon, ada yang menggunakan Plato. Jadi menyebut Plato ini hampir semua orang yang belajar filsafat itu paham siapa Plato. Ya, Plato Aristoteles. Tokoh besar dalam sejarah filsafat kebudayaan Yunani kuno. Ya. Siapa itu Plato? Kalau kita lihat secara historis sedikit, dia ini terlahir dari keluarga aristokrat tinggi Athena. Keluarga aristokrat. Ayahnya bernama Ariston, ibunya Periktione. Ya. Dan dia punya dua orang saudara laki-laki, Glaukon dan Adeimantos. Ya. Dan ini muncul dalam mahakaryanya Politeia atau The Republic. Ya. Platon ini sebagai seorang anak, orang muda, dia sudah dipersiapkan untuk hidup sebagai politisi. Ya. Dialognya yang paling terkenal The Republic itu tentang politik, tentang sistem pemerintahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Ya. Situasinya ya ada terjadi perang Sparta, perang Peloponnesian, yang menyebabkan menurunnya pengaruh Athena dalam percaturan politik Mediterania. Ya. Sistem demokrasi di Athena perlahan mulai korup, sehingga akhirnya masyarakat Athena seperti mendambakan sistem politik baru yang lebih bersih. Ya. Pada usia sekitar 20 tahun, Platon berguru kepada Socrates yang kita singgung pada pertemuan kali lalu. Jadi dia bergurunya pada Socrates. Socrates ini yang kerap kali disebut sebagai bapak filsafat barat. Dan Socrates yang lebih banyak diperkenalkan oleh Plato ini, ya, terutama dalam dialog-dialog Plato, melaksanakan misi-misinya untuk menguji atau mengusik keyakinan yang dimiliki oleh publik Athena dalam rangka mencapai apa yang disebutnya sebagai Sophia atau kebijaksanaan. Dan metode dialektis yang digunakan oleh Socrates untuk mengusik keyakinan tersebut membuat dia mendapat banyak musuh di kalangan elit politik Athena kala itu. Dia tahu dalam diskusi kita kali lalu itu tentang peradilan Socrates. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates ini dikenai tuduhan sebagai ateis, tidak percaya dewa-dewanya orang Yunani, dan dianggap menghasut anak-anak muda di polis Athena untuk menjadi amoral dan dihukum mati atas tuduhan tersebut. Tetapi pengaruh pemikiran dan hidup Socrates dalam karya-karya filsafat Platon tidak bisa dianggap remeh. Ada banyak pengaruh besar Socrates dalam karya-karya Plato. Ya. Plato ini seringkali memakai figur Socrates sebagai tokoh sentral di dalam dialog-dialog filosofinya dan sedapat mungkin memakai metode dialektik Socrates pada karya-karya awalnya. Jadi dia menggunakan bentuk-bentuk dialog. Tulisan-tulisan Plato itu kebanyakan berbentuk dialog, ya. Dialog. Banyak sekali dialog-dialog. Ada mungkin 1-2 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya belum cari tahu yang pasti. Kecewa dengan hukuman mati Socrates yang dianggap tidak adil, Platon melepaskan seluruh angannya tentang karir politik dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk filsafat. Dia keluar dari Athena, belajar di Mediterania, filsafat, geometri, teologi, dan berbagai ilmu lain. Ingat bahwa pada zaman dulu itu ilmu belum terbagi-bagi seperti sekarang. Jadi namanya orang mau sekolah ya hampir semua ilmu itu dipelajari. Atau apa spesifikasi pengajarnya ya itulah yang dipelajari. Plato akhirnya kembali ke Athena untuk mendirikan akademia, sebuah sekolahnya yang diharapkan menjadi lembaga pendidikan untuk memberikan formasi filosofis bagi calon-calon pemimpin Athena. Dan akademia ini seringkali dianggap sebagai universitas pertama di Eropa karena memberikan basis-basis ilmu lain yang dikenal di kala itu di samping filsafat. Ya.
Platon ini memberikan berbagai kuliah di akademia, meskipun catatan-catatan kuliahnya tidak pernah dipublikasikan. Dan Aristoteles adalah salah satu alumni akademia yang paling tersohor, yang kemudian mendirikan lembaga pendidikannya sendiri, Lyceos. Jadi Plato mengajar Aristoteles, kemudian Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri. Plato ini meninggal pada usia 80 pada tahun 347 sebelum Masehi. Akademia sekolahnya ini tetap bertahan dan menginspirasi dunia filsafat barat sampai beberapa abad, ya sampai abad-abad ya setelah Platon meninggal. Sempat terhenti ketika Sila, panglima pasukan Romawi, menghancurkan Athena, tetapi dihidupkan kembali oleh Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, sebelum ditutup secara definitif oleh pernyataan, ya ini pernyataan pakai bahasa Prancis ya. Semua jenis pengajaran bagi kaum bidat, orang Yahudi dan orang-orang sakit karena kegilaan kaum Yunani kafir. Hanya ini tuduhan dari orang Kristen kayaknya. Kaisar Justinianus pada tahun 529. Ya. Meskipun demikian, kita tahu betapa besar pengaruh Platon dalam sejarah filsafat barat sampai sekarang. Bahkan terdapat anekdot yang mengatakan seluruh sejarah filsafat barat merupakan catatan kaki dari karya-karya filsafat Platon. Ingat Platon, ingat forma dan materi atau dunia ide, forma atau ide. Nanti akan kita lihat bagaimana metafisikanya Platon. Kita lihat sedikit tentang model-model karya-karya Plato. Jadi kita mengenal Plato dari karya-karyanya yang tertinggal, yang bisa kita baca kembali, yang bisa kita pelajari kembali. Itu antara lain dalam bentuk dialog-dialog. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah baca dialog Plato? Belum. Siapa yang sudah pernah kenal mitos gua? Pernah dengar? Pernah. Oke, bagus. Kebanyakan karya-karya filsafat Platon ini ditulis dalam bentuk dialog. Seperti kalau kamu dulu di SMA bahasa Indonesia ada pelajaran tentang drama, ya drama. Frater-frater itu sekarang kalau bermain drama terlalu banyak monolognya. Ya. Kamu terlalu banyak jelaskan di luar panggung, begitu. Saya lihat beberapa kali kamu aktus Natal itu. Terlalu banyak kamu baca monolog di luar. Padahal drama itu bagusnya harus mengalir dalam bentuk dialog. Semuanya harus dialog. Itu baru bagus tampil sebagai drama. Ini tidak, kamu dia omong sepotong, kamu yang tambah-tambah di luar lebih banyak. Itu monolog namanya. Monolog dengan 1-2 dialog. Padahal harusnya dialog, banyak dialognya, dan arus pemikiran atau pokok pikiran itu harus dikemas dalam bentuk dialog. Ini agak sulit sekarang karena kita terbiasa untuk monolog. Kita kan dilatih untuk menulis, itu tulis monolog. Sepokoknya kita ajar orang saja. Otoriter, kamu harus begini. Sementara dialog itu kan ya, dialektika. Dan orang yang belajar filsafat harus berpikir secara dialogis. Kalau saya mengatakan A, dan jika ada seseorang mengatakan bukan A, bagaimana cara menyanggahnya? Begitu. Itu baru bisa. Kalau tidak, kalau saya mati-matian dengan A dan tidak mau terima B, itu juga sudah bukan filsafat lagi, itu sudah doktrin, indoktrinasi. Ya, jadi dialog-dialog itu penting. Coba kembangkan pemikiran. Memang kita menulis secara monolog, tapi usahakan dengan gaya dialog. Ada tesis, antitesis, baru sintesis, itu baru bisa. Jangan tulis sepanjang itu hanya tesis saja. Ya, tentang dialog-dialog Plato. Dialog-dialog ini ditulis untuk mengedukasi kaum awam filsafat yang mana bukan pelajar akademia. Jadi mereka bukan anggota mahasiswa di akademia. Untuk membantu mereka menghasrati filsafat, menginginkan filsafat, punya ketertarikan terhadap filsafat. Ada karakteristik utama dari dialog-dialog Platon ini. Seluruh diskursus filosofis Platon dalam dialog-dialognya selalu menampilkan percakapan antara 2 atau lebih partisipan. Jadi dia tidak mengajar dengan cara berbicara secara satu pihak saja, berbicara sepihak, seperti kebanyakan pemikir-pemikir sekarang.
tulis buku panjang-panjang, tapi itu hanya dia omong sendiri saja. Dia mencoba menciptakan tokoh-tokoh, entah itu fiktif atau fakta, menciptakan tokoh-tokoh, lalu meletakkan pemikiran-pemikiran ke dalam tokoh-tokoh tertentu. Ya, 1, 2 atau lebih tokoh. Dia buat seolah-olah dia kasih setting apa, entah itu di ruang perjamuan kah, entah di tempat pesta kah, atau di mana kah, dia kasih setting itu, lalu dia tampilkan tokoh, mulai dia masukkan pemikiran-pemikirannya. Umumnya tema dialog tersebut berkisar pada tema-tema kemanusiaan yang spesifik, tema kemanusiaan. Jadi semua yang menyangkut humanity, humaniora, humanity. Sebagai contoh, keadilan, persahabatan, kesalehan, kebaikan, keindahan, semua yang berhubungan seperti itu, kecantikan, dan seterusnya. Dan seluruhnya dituliskan dalam bentuk percakapan sehari-hari, yang mana seringkali ditemukan perihal yang dianggap ngelantur secara filsafat, omong lain sama sekali, karena itu kan bahasa direkam dalam bentuk percakapan sehari-hari, kan kadang ngelantur, tidak sesuai topik, out of topic, dan tanpa konklusi eksplisit. Itu ciri utama dari dialog-dialog Platon. Dialog-dialog Platon ini dikenal bukan hanya sebagai mahakarya secara filsafat, lebih dari itu dialog-dialog tersebut juga dikenal sebagai karya sastra adiluhung. Jadi salah satu orang yang berusaha mengawinkan sastra dengan filsafat. Jadi orang-orang yang belajar filsafat itu biasanya dekat dengan sastra, atau sebaliknya, sastra dekat dengan filsafat. Karena media untuk mengungkapkan pemikiran kita itu mau tidak mau melalui sastra. Sastra kan artinya apa? Susastra, tulisan yang indah. Jadi kalau pemikiran kamu bagus tapi tulisannya tidak indah, ya orang tidak bisa menikmati. Ya, jadi harus belajar sastra juga. Buat puisi misalnya, pikirkan mendalam sehingga puisi itu menjadi jembatan untuk filsafat kamu. Jangan hanya puisi sembarang-sembarang. Beberapa kecenderungan frater-frater itu bikin teka-teki silang, teka-teki silang, bikin apa? Pantun, itu tidak nyambung. Mereka hanya tepa di huruf terakhir. Tidak bisa pantun, tidak bisa tepa di huruf terakhir. Harus sedikit ada hubungannya. Kalau misalnya kata makan, ada sinonim dan apa, sehingga ada hubungan. Kamu harus cari hubungan kalau misalnya buat pantun. Jangan hanya sekedar akhir bunyinya sama saja. Itu kan kesannya dibuat-buat. Kebanyakan saya baca kamu pantun itu seperti itu. Ayo, tulis sembarang, yang penting dia cari kata yang sama saja di akhir supaya bunyi sama, supaya rimanya sama, padahal tidak. Isinya juga minimal harus mirip-mirip, sehingga apa istilahnya, sampiran dan isi itu saling melengkapi. Bukan sampiran lain, isinya lain sama sekali, hanya kebetulan huruf terakhirnya sama, dibilang itu sudah pantun. Belum gitu. Belajar lagi bikin pantun, dan hanya sekedar cari kata yang huruf akhirnya sama, pakai itu, tidak. Dia harus isi dan sampiran harus saling mendukung. Oke, ya dialog Plato dan karya sastra, filsafat dan karya sastra, dia berhasil mengawinkan. Jadi dia dengan teliti mengatur latar dari setiap dialog dan membangun kepribadian dari setiap karakter dalam dialognya. Jadi seorang sutradara yang cerdas ya, Plato ini. Jadi dia punya pemikiran, lalu dia siapkan latar, setting, bangun karakter, lalu masukkan pemikiran. Hebat, sutradara yang hebat. Kira-kira seperti siapa? Kamu kenal sutradara itu tidak? Mel Gibson misalnya. Mel Gibson itu bagus. Dia kalau menjelaskan atau memasukkan unsur kekerasan, ya, itu sadis sekali kelihatannya, tapi emosinya dapat. Kalau kamu mau nonton betul-betul itu nonton The Passion of the Christ, yang terlalu tenar itu, Passion of the Christ. Itu Mel Gibson, atau Apocalyptic Now atau Apocalyptic. Ya, itu cerita tentang suku-suku pedalaman yang
itu juga sadis. Maksudnya dia mencoba menggambarkan kekerasan itu dengan cara yang benar-benar mengutak-atik emosi orang. Sutradara yang hebat seperti itu. Dan ada banyak sutradara lain. Kamu kenal sutradara Indonesia siapa? Atau sama sekali tidak kenal? Kamu ini pernah nonton film atau tidak ini? Seorang pelajar filsafat juga harus mengenal media seperti film. Karena film itu dalam arti tertentu juga sebagaimana Plato membuat dialognya, seseorang yang membuat film itu dia menyampaikan filsafat tertentu. Film apa saja, dari yang paling sembarang sampai yang paling serius. Ada pemikiran tertentu yang mau disampaikan. Dalam arti tertentu sebenarnya suatu propaganda. Pemikiran bisa media menghibur, mendidik, dan menginformasi. Film. Jadi nonton harus luangkan waktu juga, waktu-waktu rekreasi di saat rekreasi untuk menonton film. Film yang panjang, bukan film TikTok yang 3 menit saja. 3 detik saja, tidak. Nonton film yang 1-2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, itu baru bisa. Nonton yang sepotong 3 detik di Facebook Reels mau dapat apa? Jadi sediakan waktu untuk itu. Cari waktu luang untuk secara khusus mengapresiasi film. Sebagai seorang mahasiswa filsafat itu penting. Sastra juga, baca novel yang bagus, baca puisi yang bagus, baca drama yang bagus. Jangan kamu pikir saya ini mahasiswa filsafat jadi saya hanya baca teks Plato, teks Aristoteles. Nanti kamu pusing sendiri. Harus baca-baca seperti Remi Silado atau Pramudia Anantatur dan macam-macam sastrawan lain. Sehingga dari situ kamu bisa mengawinkan pemikiran filsafat atau melihat di mana pertemuan antara filsafat dan sastra. Berani baca. Ya. Dialog-dialog Plato ini dibagi ke dalam 3 periode ya. Ada 3 periode. Ada dialog-dialog awal, dialog-dialog pertengahan, dan dialog-dialog akhir. Pandangan umum biasanya menyatakan dialog-dialog awal itu dia masih pakai Sokrates, pemikiran-pemikiran Sokrates. Dialog-dialog pertengahan itu sudah mulai ada perpindahan antara pemikiran Sokrates dengan pemikiran Plato sendiri. Dialog-dialog akhir itu Plato hanya memakai mulut Sokrates, sementara pemikirannya itu Plato semua. Jadi awal, pertengahan, dan akhir. Awalnya Sokrates main peranan, di tengah-tengah mulai ganti posisi, dan akhirnya Plato yang ambil alih. Jadi pakai Sokrates di dialog terakhir itu benar-benar hanya sebagai boneka untuk menyampaikan pesannya. Itu ada Apologia, Krito, Lakes, Eutipron, Politeia episode pertama. Dialog-dialog pertengahan itu ada Gorgias, Meno, Hippias 1 dan 2, Eutidemos, Kratilos, dan dialog-dialog akhir itu ada Simposium. Simposium ini yang menarik karena tentang kebaikannya. Dia berbicara tentang kebaikan dan keindahan. Phaidon, saya kurang hafal. Politeia ini episode kedua dan sampai 10 ini The Republic itu. Dialog yang paling besar. Timaios dan Nomoi, yaitu beberapa dialog. Platon umumnya menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dalam dialog-dialognya, dan Sokrates diinterpretasi oleh Platon dengan sangat bervariasi. Sokrates benar-benar dihadirkan kepada pembaca, kemungkinan besar lebih dekat dengan Sokrates historis. Jadi dialog-dialog awal persis seperti ketika Sokrates masih hidup, dia seorang pengusik dan seterusnya. Sementara kalau dalam dialog-dialog akhir, pertengahan dia mulai memasukkan gagasannya sebagai filsuf yang mulai memiliki pemikiran sendiri, mulai membangun posisi metafisika atau ontologi dan epistemologi sendiri. Ya. Dan pada periode tengah ini Plato memperkenalkan teorinya tentang forma ke dalam tulisannya di dalam periode pertengahan. Kita akan melihat secara khusus teori Plato tentang forma atau ide dalam metafisikanya. Dan pada dialog-dialog akhir, Plato menggunakan Sokrates hampir seluruhnya untuk menggambarkan pandangannya sendiri. Jadi pikirannya dimasukkan ke mulut Sokrates saja. Dan pendekatan dialog-dialognya bersifat konstruktif. Ya. Ini merupakan tahap pendewasaan filsafatnya, sehingga bisa dibangun sistem filsafat yang komprehensif. Jadi mulai dari awal yang semrawut,
pertengahan yang mulai ada nampak konstruksinya, dan akhirnya itu mulai terbentuk bangunan filsafatnya. Politeia merupakan karya Platon yang menarik karena di dalamnya kita dapat menemukan dialog awal dan dialog akhir. Ya. Jadi ada secara khusus tentang 1-2 gaya dialog dari Plato. Nah, mari kita lihat yang kedua, atau ini kita masuk ke poin yang sesungguhnya, memperdalam ontologi atau metafisika dari Platon. Metafisika. Ya, jadi kalau sebut Platon, mungkin banyak orang yang ingat akan, kalau baca sebelumnya ada dualisme Plato. Dunia forma dan dunia bayangan sekarang, forma ini. Jadi untuk memahami pandangan Platon tentang dunia dan segala isinya, penting untuk memahami perbedaan yang dia buat antara materi dan forma. Materi dan forma. Bisa tahu ya, orang yang belajar bahasa Latin tahu materi itu apa, forma itu apa. Materi kalau kita terjemahkan lurus saja itu artinya bahan. Materi artinya bahan. Forma artinya bentuk. Jadi bentuk dan bahan. Itu terjemahan harafiahnya. Materi dan forma, bentuk dan bahan. Bentuknya apa, bahannya apa. Bentuknya kursi, bahannya kayu. Seperti itu. Materi adalah aspek-aspek realitas yang bisa kita persepsikan lewat indera. Aspek-aspek kenyataan, rupa-rupa kenyataan yang bisa ditangkap lewat panca indera, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, dirasa, tapi tidak bisa diputar dan dicelup seperti Oreo. Kalau Oreo tambah putar, tapi kayaknya bisa diputar dan dicelup. Dipegang, dilihat, dipegang itu kan sama dan diraba ya, pegang raba. Kata raba ini kayaknya konotasinya agak pegang, dilihat, dirasakan, itu aspek-aspek realitas. Itu makanya disebut materi. Kita bisa melihat bangku ini, bisa lihat. Sebagai contoh itu sebuah pohon, kita bisa lihat sebuah pohon. Kita bisa tangkap melalui panca indera kita sebuah pohon, sebuah mobil, sebuah meja, seorang wanita cantik, dan contoh-contoh lainnya. Sebuah HP, sebuah laptop, sebuah frater, sebuah atau seorang? Sebuah frater. Sebuah frater, bagaimana? Apa perbedaan antara sebuah dan seorang? Ya, sebuah itu seseorang itu merujuk kepada manusia. Seseorang itu merujuk kepada manusia kah? Atau bagaimana? Apa perbedaan antara sebuah dan seorang? Dalam bahasa Inggrisnya tidak ada perbedaan. Kita orang Indonesia mau gara-gara. Sekarang jelaskan. Orang Inggris biasanya menggunakan a man, artinya kalau pen. Kenapa ada beda? Semuanya A. Bedanya di mana? Coba jelaskan. Silakan. Siapa mau mencoba menjelaskan? Ya, silakan. Untuk perbedaan antara sebuah dan seorang, mungkin sebuah lebih digunakan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih digunakan untuk benda, sedangkan kalau seorang dari manusia. Untuk manusia. Nah, kalau oke. Sekarang coba kamu terjemahkan ini dan apa? Apa? Kenapa bukan sebuah malaikat? Dia kan bukan manusia, malaikat bukan manusia. Apa? Coba kamu berpikir keras, apa yang membedakannya atau apa yang menyamakannya dengan manusia? Malaikat kan bukan manusia, terus kenapa kamu seorang malaikat? Ya, silakan. Yang saya pahami dari dua hal ini, kalau sebuah itu merujuk, sebuah lebih merujuk pada
sesuatu yang tidak memiliki pribadi ya, jiwa. Sedangkan seseorang kita gunakan pada sesuatu yang memiliki pribadi ya, atau jiwa seperti manusia. Kalau sebuah Dan dia lebih merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki pribadi ya. ya bisa diterima. Ini mendekati kebenarannya. Di sini kata kuncinya ada di persona pribadi. Ya. Jadi ya sudah sampai sini kita bisa tahu bahkan Tuhan pun bisa dikatakan seorang Tuhan, bukan sebuah Tuhan, ya kan? Seorang karena punya pribadi. Ya, manusia punya pribadi, malaikat juga punya pribadi, dan Tuhan juga punya pribadi. Sampai sini kita paham. Makanya terjemah kalau kamu nonton polemik antara Islam dan Kristen, ada beberapa polemik kelas abal-abal ya. Mereka mencoba menggugat seorang penghibur itu sebagai bukan Tuhan, karena dia orang. Menurut mereka dia harus manusia karena seorang penghibur yang parakletos itu kan. Menurut mereka bukan harus Roh Kudus, itu harusnya seorang. Maka mereka mengusulkan orang mereka, yaitu nabi mereka sebagai yang diutus oleh Yesus. Karena yang dikatakan di situ seorang. Jadi menurut mereka seorang itu sama dengan manusia, begitu. Dia tidak bisa Tuhan. Padahal seorang yang dimaksud ini yang ada pribadi. Seorang malaikat, bukan manusia, malaikat kan? Oke, itu persona. Persona ini menurut definisi Boethius adalah substansi individual yang punya kapasitas rasional. Manusia, malaikat, dan Tuhan itu punya kapasitas rasional. Di luar itu tidak ada. Sebuah, ya untuk bahasa Indonesia kita masih variasi seekor lagi. Seekor, itu juga ada variasinya ya. Seekor, sebuah, seekor, dan seorang. Itu tingkatannya. Berdasarkan metafisika Aristoteles kita bisa bedakan sebuah itu yang inanima tidak punya jiwa, dan anima vegetatif. Sebuah, tapi ada juga sebatang. Banyak sekali. Oke. Tapi kalau kita masukkan dalam metafisika Aristoteles itu ada inanima, tidak punya jiwa, kemudian anima vegetativa, itu tumbuhan, naik lagi anima sensibilia, itu hewan, lalu ada anima rationale, manusia, anima spirituale, di atas lagi, sampai yang Tuhan itu yang seluruhnya, metafisik. Daftar hierarki keberadaan, the hierarchy of being. Ada yang paling tertinggi itu Tuhan, kemudian para malaikat, turun manusia, turun lagi binatang atau hewan, turun lagi tumbuh-tumbuhan, turun lagi materi-materi, tanah, batu, pasir, seterusnya, kayu, materi. Itu hierarki keberadaan. Jadi manusia ini ada di tengah-tengah. Setan itu ada di atas manusia. Setan itu kan dari malaikat yang jatuh. Dia jangan pikir setan itu bodoh-bodoh, setan jauh lebih cerdas dari manusia. Hati-hati, kecerdasannya jauh lebih melebihi manusia. Setan lebih cerdas dari manusia. Ini harus kamu paham. Apalagi frater-frater yang tiap hari digoda setan itu. Hati-hati karena kecerdasan setan itu di atas manusia. Kecerdasannya. Jangan pikir dia lebih rendah dari manusia. Jangan pikir kalau kamu itu setan berarti kamu itu seperti binatang. Sebenarnya pujian. Kalau kamu bilang orang lain setan, kamu mengakui bahwa dia lebih tinggi derajatnya dari kamu. Padahal kamu maksudkan dia seperti binatang. Berarti ini kalau kamu katakan dia setan, aslinya dia itu makhluk spiritual. Dia mau tahu sesuatu, dia tidak pakai panca indera lagi, dia langsung intelek, langsung tangkap. Itu hebatnya dia di situ. Begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia tidak pakai ini lagi untuk dan tahu ini Tuhan ini, begitu. Dia tidak pakai pikir panjang seperti manusia. Oh, mau lihat mujizat dulu, tidak ada. Dia langsung tahu ini Tuhan ini yang datang, begitu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci kan setan itu yang mengaku paling cepat tentang Tuhan, bukan manusia. Manusia harus pakai
putar sana, putar sini. Setan langsung begitu. Pengetahuannya langsung. Kehendaknya juga langsung. Makanya begitu dia jatuh, tidak bisa bangun lagi. Karena kekal. Pilihannya selesai. Tidak berubah. Manusia berubah sana, berubah sini sehingga ada pertobatan. Ada kesempatan bertobatan. Karena bisa berubah. Ada dalam sejarah. Magus spiritual tidak. Begitu dia tolak Tuhan, sekarang dan selamanya dia tolak Tuhan. Maka tidak ada istilah setan bertobat. Tidak ada. Setan ya setan, malaikat ya malaikat, itu saja. Kalau manusia ya naik turun. Manusia akan putar balik banyak. Kalau setan dan malaikat jelas. Kalau ya kepada Tuhan jadi malaikat selamanya, tidak kepada Tuhan jadi setan selamanya. Tidak ada peluang mau setan kemudian malaikat lagi setan lagi, tidak ada. Ya itu tadi ya. Perpanjangan penjelasan tentang materi dan format tadi ya. Ya, menurut Platon segala hal yang sensibel tadi, pohon, mobil, meja, wanita cantik, semua yang bisa ditangkap panca indera ini pasti berubah secara tetap. Dia pasti berubah secara tetap. Meja suatu saat akan rusak. Wanita cantik juga pastilah menua karena usia. Sampai kecantikannya memudar. Singkatnya menurut Platon, hal-hal indrawi, hal-hal yang bisa ditangkap dengan panca indera tidak sempurna dan fana. Itu semua tidak sempurna. Kamu punya baju, kamu punya wajah yang ganteng, jangan terlalu memuja kegantengan. Karena menurut Platon semua itu nanti selesai. Begitu. Semua yang bisa ditangkap panca indera itu fana, tidak sempurna. Dan berdasarkan tesis tersebut, semua yang bisa ditangkap panca indera ini bisa berubah secara konstan, berubah. Maka Plato menyimpulkan bahwa dunia realitas indrawi ini, semua yang bisa ditangkap oleh panca indera ini tidak nyata. Tidak nyata. Itu hanya semu, bayangan saja. Paham kata nyata? Nyata ini juga kita harus pikirkan baik-baik ya. Nyata ini artinya apa? Nyata. Biasanya orang lawankan nyata dengan apa? Apa lawan kata dari nyata? Ya. Maya, semu, ya maya atau semu biasa itu. Nah masalahnya sekarang sudah campur baur antara dunia nyata dan dunia maya. Tidak sulit dipisahkan. Maya dengan nyata sudah sulit dipisahkan. Kita mau belajar lagi Plato, kita harus berusaha keras untuk memisahkan yang nyata dengan yang maya. Dan mari kita lihat menurut Plato, dunia realitas yang indrawi ini tidak nyata. Sesuatu yang bisa tas ini tidak nyata. Tulis apa ini? Isi apa? Spidol ini tidak nyata karena dia bisa berubah kan? Dia bisa rusak dan hancur. Itu artinya menurut Plato tidak nyata. Manusia juga tidak nyata karena pada akhirnya akan menua dan mati. Karena ada perubahan, maka tidak ada kenyataan. Bukan nyata. Itu tesis pertama yang harus dipegang. Segala sesuatu yang bisa ditangkap panca indera karena berubah secara konstan, maka tidak nyata, tidak sempurna, fana. Jadi sementara Platon ini menyimpulkan bahwa materi bisa berubah dan bukanlah kenyataan yang sejati, ada satu hal yaitu forma yang dalam bahasa Yunani disebut eidos, yang mana seringkali diterjemahkan sebagai ide atau idea. Eidos, forma, eidos bisa juga diterjemahkan sebagai ide. Itu bersifat kekal. Yang satunya fana, entah dia bisa ditangkap panca indera fana. Yang forma ini bersifat kekal. Dan inilah kenyataan senyata-nyatanya bagi Plato. Realitas yang sebenarnya itu adalah ide menurut Plato, bukan yang kita lihat ini. Yang realitas itu bukan kau punya kacamata minus itu. Yang realitas bukan kau punya tas hitam itu, karena itu dia bisa berubah dan hancur. Yang realitas itu adalah forma. Itu yang namanya realitas menurut Plato. Yang nyata, ide, dunia ide. Apa itu dunia ide? Nanti kita lihat. Menurut Platon, alam realitas terbagi menjadi dua bagian.
dunia indrawi yang ini atau materi itu, dan dunia forma, dunia ide atau forma. Kedua realitas ini bisa dilihat dalam tabel ini, ya, seperti ini. Ada dunia indrawi dan ada dunia forma atau ini. Jadi karena pembagian menjadi dua dunia ini, dunia tanda petik ini, maka Plato, pemikiran Plato, metafisika Plato sering dikenal sebagai dualisme, ya, dualisme. Ada dua, materi dan forma, dunia indrawi dan dunia forma. Jadi coba lihat, kita bandingkan. Dunia indrawi itu wujud dan terlihat real. Dunia forma juga wujud dan tampak real. Dunia indrawi itu imanen, artinya ada dalam ruang dan waktu. Sementara dunia forma itu transenden, dia melampaui ruang dan waktu. Dia beyond time and space, tidak tergantung dari ruang dan waktu. Jadi tidak bisa berubah, karena perubahan itu mengandaikan adanya waktu. Becoming, dunia indrawi itu selalu menjadi, selalu berubah. Becoming, mengerti becoming, menjadi, dari sini ke sini, A ke B, B ke C, begitu. Tapi kalau dunia forma itu being, artinya dia berada, dia A terus, A ya A, dia tidak ke B, ke C, ke D, ke D. Atau dia satu ya satu, dia tidak satu kemudian dua kemudian tiga, kemudian itu becoming. Kalau being ya dia satu selamanya. Becoming ya dia satu kemudian dua, ketiga, keempat, itu becoming. Waktu manusia itu becoming, sementara waktunya Tuhan itu being, ada, kekal, abadi, tidak berubah. Partikular dan tidak sempurna. Partikular ini bahasa lebih biasanya adalah khusus. Dia khusus dan tidak sempurna. Sementara dunia forma itu absolut, mutlak, dan sempurna. Dunia indrawi ini ditangkap, dipersepsi oleh indera kita, ditangkap oleh indera. Sementara dunia forma ditangkap oleh apa? Rasio atau akal budi, intelek, kapasitas intelek. Jadi ada pemisahan, menurut Plato ada pemisahan antara panca indera dengan rasio atau intelek. Makanya disebut dualisme kan. Beberapa pemikir kemudian akan mengatakan dua-duanya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dualisme, harus sejalan. Nanti kita lihat di Aristoteles. Dunia indrawi ini bersifat subjektif, tergantung pada persepsi subjek yang partikular, subjek seseorang. Jadi kalau saya lihat ini ya, tas ini sebenarnya tergantung dari kamu yang lihat juga, dan seterusnya. Sementara dunia forma ini dia objektif, eksistensinya tidak tergantung dari subjek partikular, dari subjek tertentu. Dia selalu ada, entah orang mau lihat atau tidak, dia ada terus. Contoh, sebuah meja, sebuah ballpoint, seorang gadis cantik, sebuah lingkaran yang tertulis, sebuah kipas angin, sebuah ruangan, sebuah pohon, seorang manusia, semua dunia indrawi. Sementara dunia forma itu ya lebih tepatnya, ya ini kata istilah teknis, kemejaan, paham? Kemejaan, ketomatan, bisa mengerti yang saya maksud? Ketomatan, kecantikan, kecantikan. Jadi ada orang yang cantik, tapi ada kecantikan. Ada laki-laki yang ganteng, tapi ada juga kegantengan. Maksudnya begitu. Ada ibu yang baik, tapi ada kebaikan. Begitu. Ada sebuah tomat, ada ketomatan. Nah, sampai sini bisa paham? Bisa tangkap dari analogi itu. Jadi ada kuda, ada seekor kuda, tapi ada kekudaan. Nah, bisa paham seperti ini. Kalau ada orang yang baik, ada kebaikan. Kalau ada wanita yang cantik, ada kecantikan. Kalau ada kuda, ada seekor kuda, ada kekudaan. Bisa paham sampai sini. Formanya itu kekudaan. Ini hanya bisa ditangkap dengan ini kan, rasio.
Seekor kuda ya kita lihat, kita bisa raba, lihat warnanya apa. Tapi kekudaan itu kita pahami, tangkap dari sini, iya kan? Ya, seperti itu. Sampai sini bisa paham forma dan ide. Forma dan ide. Materi dengan forma. Ya, di situ. Jadi ada kue pisang, ada kue pisangan. Begitu. Saya harap bisa tangkap yang saya maksud ya. Ini sudah terlalu agak abstrak tapi seperti itu. Ada seorang frater, tapi ada kefrateran. Kefrateran itu pasti ada kan? Ya, ada secara ada kriteria-kriteria tertentu menentukan kefrateran seseorang. Tapi ada nyata seorang frater yang kita lihat. Ada apa lagi? Air, tapi ada keairan juga. Ini sudah sangat abstrak, tapi kamu bisa pelan-pelan berpikir secara abstrak seperti itu. Jadi forma itu, dia hanya bisa ditangkap oleh rasio, tidak ditangkap dengan panca indera. Kita tidak bisa melihat kekudaan, tapi kita bisa menangkap lewat ini. Oh, kekudaan itu maksudnya begini. Formanya itu kita bisa tahu, sehingga setiap lihat satu ekor binatang, kita bisa bedakan ini kuda dan ini bukan kuda, ya kan? Karena kita punya forma kekudaan itu, sehingga kita lihat, oh ini kucing bukan kuda. Begitu. Atau kalau kita lihat dua ekor kuda, ya ini semua kuda karena sama-sama punya kekudaan tadi. Pusing ke tidak kamu? Menurut Platon, dunia forma ini adalah the realm of being atau kerajaan ada, kerajaan keberadaan. Tidak pas juga ya. Kerajaan dari ada. Dunia forma. Ini merupakan kenyataan dunia senyatanya. Ini sebenarnya realitas yang sebenarnya. Ya. Forma itu sebenarnya realitas itu sendiri, menurut Plato. Sedangkan dunia yang kita persepsi sekarang ini, itu bukan. Itu realitas semu. The realm of becoming. Kerajaan kemenjadian. The realm of becoming. Jadi kamu itu maya semua. Kita di sini maya semua. Tapi kemanusiaan itu nyata. Kefrateran itu nyata, kemahasiswaan itu nyata. Seorang mahasiswa tidak. Seorang laki-laki itu tidak nyata, tapi kelelakian itu nyata. Aneh juga ya kalau dipikir. Justru kita pikirnya terbalik. Kita pikir yang nyata itu yang seorang laki-laki, yang tidak nyata itu yang kelelakian, karena abstrak kan. Tapi Plato sedikit menjungkir balikan bagi kita. Kan dia bilang apa? Yang kita lihat ini bisa berubah dan selesai. Tapi yang kelelakian itu dia tetap ada, abadi. Begitu. Bisa tangkap seperti ini ya. Platon berpendapat bahwa realitas sensibel yang bisa ditangkap panca indera ini, sebuah mobil, sebuah pohon, seorang wanita cantik, merupakan turunan dari realitas sejati yang kekal, yaitu forma mobil, pohon, dan wanita cantik. Jadi ada kemobilan, ada kewanitaan cantik, kewanita cantikan, dan ada apa? Pohon, kepohonan. Yang kita lihat pohon, wanita cantik, mobil itu merupakan turunan, atau istilah Plato sebenarnya adalah partisipasi. Yang apa ini namanya? Spidol, snowman, board market, bahasa Inggrisnya board market. Yang spidol ini dia berpartisipasi dalam kespidolan di dunia forma. Laptop saya ini berpartisipasi dalam forma laptop, ke laptop lah. Begitupun laptop kamu juga berpartisipasi. HP saya juga berpartisipasi pada ke HP-an misalnya. Forma HP begitu. Ya, sampai sini bisa paham ya. Dalam rangka menjelaskan bagaimana materi sensibel, bahan yang bisa dilihat panca indera ini menjadi ada, bisa menjadi ada. HP ini bisa ada, dia bisa come into being, datang pada keadaan, bisa ada. Platon mengajukan konsep tentang ide partisipasi. Ya. Jadi ada dunia forma, ada dunia ide. Ini ada ide atau forma ya, forma. Lalu ada dunia materi, ini materi. Nah, bagaimana sebuah spidol bisa ada? Karena spidol ini berpartisipasi dalam ide ini, ide spidol. Makanya dia mengajukan konsep partisipasi. Partisipasi ini teknis sekali.
Part artinya bagian. Participation artinya mengambil bagian. Ambil bagian. Tahu ambil bagian? Paham ambil bagian? Ambil bagian. Kalau seseorang bagi kue, kita ambil bagian kita. Begitu. Itu kita berpartisipasi dalam kue. Kue ulang tahun mungkin. Berpartisipasi ya. Jadi cara supaya HP ini bisa ada, itu Plato mengajukan konsep partisipasi. Jadi HP saya yang ini berpartisipasi dengan ide HP yang di atas. Ya kita sebut atas bawah supaya lebih ini ya. Karena bukan soal atas dan bawah sebenarnya. Ya, untuk menggambarkan saja. Kita anggap forma itu di atas, materi itu di bawah. Sini berpartisipasi. Makanya tadi disebut turunan. Ya. Dalam Phaidon, salah satu dialognya, Plato menggunakan metafor tentang partisipasi untuk menjelaskan benda-benda indah tertentu. Pemandangan yang indah, bunga yang indah, wanita yang cantik, dan seterusnya. Tampak bagiku bahwa segala hal yang indah di luar konsep keindahan yang sejati merupakan bagian dari keindahan sejati itu sendiri. Dan tidak ada alasan lain untuk menjelaskan fenomen ini. Apakah engkau menerima kausalitas ini? Ya, aku menerimanya. Baik. Sekarang sejauh pikiranku merentang, aku tidak dapat memahami teori-teori lain yang lebih mutakhir tentang realitas. Jika seseorang menceritakan kepadaku alasan mengapa objek-objek tertentu indah adalah karena warna-warninya, atau karena bentuknya, atau karena atribut-atribut material lainnya, aku tidak setuju dengan penjelasan ini ataupun penjelasan lainnya, karena seluruhnya sangatlah membingungkan, dan aku tetap berteguh dan tanpa tedeng aling-aling. Tedeng aling-aling ini bahasa Indonesia yang kayak sudah hampir mati ini ya. Tedeng aling-aling, tanpa babi bu. Serta mungkin dianggap bodoh bahwa bagiku suatu benda dapat dikatakan indah karena benda tersebut menghadirkan di dalamnya atau berasosiasi dengan konsep keindahan yang absolut. Di sini poinnya. Sesuatu benda itu disebut indah karena dia mengambil bagian dari keindahan. Kamu disebut seorang frater karena kamu berpartisipasi dalam kefrateran itu. Kamu disebut mahasiswa, seorang mahasiswa karena kamu berpartisipasi dalam lingkungan besar kampus itu, kemahasiswaan itu. Partisipasi. Aku tidak berkeras untuk mengejar sampai detailnya. Aku hanya menjelaskan fakta bahwa keindahan disebut indah karena konsep absolut itu sendiri. Aku rasa ini merupakan jawaban yang paling tepat bagiku dan yang lainnya, dan aku percaya bahwa jawaban ini tidak akan keliru. Jawaban yang tepat bagiku dan bagi yang lainnya adalah karena konsep keindahan suatu benda yang dikatakan indah. Jadi ada HP yang bagus dan ada kebagusan. Mengapa Platon harus membangun sistem metafisika yang rumit sebagai fondasi bagi etika? Rumit sekali ya kalau kita pikir-pikir. Dia bisa pikir sampai bedakan materi dan forma. Ini maksudnya apa? Jawaban yang tepat adalah karena Plato ingin melawan sistem relativisme kaum sofis yang mengatakan bahwa problem baik dan buruk, benar dan salah hanya berada dalam tatra opini dan tidak punya kerangka substansial. Dan Plato ini berusaha untuk melawan kaum sofis yang mengatakan bahwa baik atau buruk itu soal subjektif saja, tidak ada yang substansial, tidak ada yang baik, tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, itu hanya soal persepsi saja. Relatif sekali ya. Orang-orang zaman sekarang juga banyak yang berpikir seperti itu. Soal baik atau buruk itu tergantung, kata orang. Padahal tidak, itu tidak tergantung sebenarnya. Ada sesuatu, ada kriteria tertentu, ada forma tertentu. Platon berpendapat bahwa jika hal ini diterima, maka filsafat akan mati karena relatif saja. Dan seluruh argumen jika tampak meyakinkan akan memperoleh legitimasi moral. Jadi saya mau bunuh orang, saya tinggal pakai argumen, pergi bunuh orang. Begitu. Saya mau korupsi, saya tinggal bikin argumen, mendukung korupsi, selesai. Begitu. Itu prinsip relatif. Tindakan moral apa saja bisa dilegitimasi dengan argumentasi. Maka itu bahaya menurut Plato. Makanya dia berusaha untuk memisahkan ada yang absolut dan ada yang tidak absolut. Pisahkan jelas. Dan yang nyata itu adalah yang absolut itu, yaitu ide.
Yang kita lihat yang tidak absolut ini tidak nyata. Itu bukan kenyataan, dia akan berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita suci ya. Langit dan bumi yang ini materi, tetapi perkataan itu seolah-olah dunia ide. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Soal materi akan berlalu, tetapi ide akan tetap selamanya. Ya, sampai sini bisa tangkap ya metafisikanya Plato. Untuk ya ini implikasi praktis dari metafisika Plato untuk menyelamatkan moralitas massa rakyat Athena ketika itu yang sudah amat relativis, maka Plato membangun sistem ide tentang kebenaran dan keadilan yang berada di luar persepsi individu tentang kebenaran dan keadilan. Maka dari itu yang membutuhkan semacam jangkar konsep moralitasnya dengan menciptakan realitas transenden sebagai yang ultima, yang terakhir, yaitu dunia forma. Sedangkan kaum sofis menawarkan legitimasi etika secara individual, subjektif sekali, yang dihidupi secara objektif dalam dunia politik suatu polis. Jadi Platon ini menawarkan etika yang objektif dan dihidupi secara subjektif. Etikanya objektif, baru dihidupi secara objektif. Dengan cara tadi berpartisipasi. Setiap orang berpartisipasi pada yang di atas. Ingat, tangkap baik-baik, konsep metafisika ini akan kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan ciptaan, untuk masuk ke teologi. Jadi paham baik-baik dari metafisika Plato ini. Besok-besok kita akan pakai partisipasi untuk mengatakan manusia, seorang imam berpartisipasi dalam imamat Kristus. Besok-besok kita pakai bahasa teologi sudah begitu. Tapi dasar filsafatnya seperti ini. Kristus itu abadi, kita berubah-ubah. Tapi seorang imam berpartisipasi dalam imamat Kristus. Seperti itu. Ini salah satu contoh supaya kamu jangan bosan dengan metafisika Plato, karena pikiran tidak ada guna kan. Padahal besok-besok kita pakai untuk menjelaskan teologi kita. Seperti itu. Bagaimana berpartisipasi. Jadi seorang imam itu berpartisipasi dalam imamat Kristus. Kita tidak menggantikan imamat Kristus. Kita berpartisipasi. Jadi imamat Kristus itu abadi, imamat kita ya tidak absolut. Salah satu implikasi dari metafisika Plato. Tapi kita akan lihat banyak kritik terhadap Plato, kita jangan masuk ke situ dulu. Oke. Setelah sedikit mendalami metafisikanya atau dasar, lebih tepat basis metafisikanya, materi dan forma. Ini penting, pegangan ini penting karena kita masuk Aristoteles, kita ungkit lagi materi dan forma. Materi dan forma, kita masuk ke berikut beberapa analogi dari Platon tentang ya untuk lebih menjelaskan tentang materi dan forma ini. Jadi dia memakai analogi. Ya, Plato itu selain memakai dialog, dia juga menggunakan beberapa analogi. Ada analogi tentang matahari, ada pembagian garis, dan yang paling terkenal itu adalah analogi gua atau yang sering disebut sebagai mitos gua. Mitos gua ini menarik ya. Ceritanya bagus dan hidup. Nanti kita lihat. Kalau metafisika Platon ini sulit dipahami, kita tidak sendirian. Mahasiswa semester 2 Fakultas Filsafat Unwira tidak sendirian dalam kesulitannya memahami metafisika Platon. Yang ajar saja sudah bingung, apalagi yang diajar. Begitu. Jadi kita tidak sendirian. Abstraksi tingkat tinggi yang ditawarkan oleh Platon ini kiranya juga sulit dipahami oleh para Helenis terdahulu. Orang-orang, para pelajar budaya Yunani yang mendahului kita. Mereka juga kesulitan ya memahami abstraksi tingkat tinggi dari Plato ini. Jadi salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan memahami analogi-analogi filsafat yang digunakan oleh Platon dalam Politeia, dan ini bisa membantu kita untuk memahami filsafat. Jadi ada 3 analogi yang ditawarkan Plato dalam mahakaryanya Politeia. Jadi Plato baik juga ya, dia sempat memberikan analogi untuk memahami abstraksi pemikirannya. Analogi pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana Platon membandingkan antara kebaikan dan matahari. Coba kita bandingkan dulu. Apa hubungan kebaikan dengan matahari? Akan kita lihat ya, tapi ada analogi di situ. Kebaikan dan matahari. Seperti halnya matahari yang memancarkan cahaya dan membuat kita dapat melihat realitas indrawi ini,
Juga kebaikan menjadi sumber bagi cahaya intelektual yang memungkinkan kita untuk mengetahui forma. Kebaikan itu. Jadi perbandingan ini seperti ini, ya. Sumbernya adalah matahari. Matahari menghasilkan cahaya di dalam dunia indrawi sekarang untuk melihat materi. Jadi ingat fisika ya, fisika kita bisa melihat HP ini karena HP ini memantulkan cahaya matahari. Ya. Dia terima cahaya matahari, kemudian warna hitam ini dipantulkan ke retina kita. Dia serap warna lain, warna hitamnya dipantulkan ke mata kita melihat warna hitam. Warna yang lain diserapkan, dulu pelajaran fisika seperti itu. Ada yang sudah lupa fisika ini. Fisika sekitar kelas 2 SMA kalau saya masih ingat. Tentang bagaimana, kenapa kita lihat warna hitam. Karena warna-warni yang dari matahari yang kena di sini diserap, lalu yang dipantulkan hanya warna hitam. Seperti tadi, sumbernya adalah matahari yang menghasilkan cahaya di dalam dunia indrawi kita untuk melihat materi yang ini. Jadi, matahari memberikan cahaya supaya kita melihat ini. Sementara kebaikan ini menghasilkan cahaya intelektual di dalam dunia intelligible, dunia yang bisa dipahami, supaya kita bisa mengetahui forma. Ini sangat abstrak ya. Kebaikan memberikan cahaya intelektual di dalam dunia intelligible, dunia pemahaman, untuk mengetahui forma. Jadi, pengetahuan terhadap forma itu lebih bersifat ini, abstraksional, abstraktual, abstrak. Kata sifat dari abstrak itu apa ya? Abstraksial. Oke, itu analogi antara matahari dan kebaikan. Matahari untuk lihat benda indrawi, kebaikan itu untuk mengetahui forma, ide. Platon juga percaya seperti halnya pada matahari yang menghadirkan dunia indrawi, begitupun dengan kebaikan menopang keberadaan forma. Kebaikan menurut Platon merupakan prinsip ultima realitas dan kebenaran, serta menjadi sumber dari seluruh tatanan harmoni, keindahan, atau singkatnya kosmos semesta. Jadi itu menurut Plato ada satu arke, kembali ke bahasa prasokratik, arkenya adalah kebaikan. Kebaikan itulah yang membuat kita bisa mengetahui dunia forma. Dan dari dunia forma itu baru kita bisa kenal dunia-dunia indrawi. Teori tentang dua dunia, dunia indrawi dan dunia forma ini merupakan fondasi dasar untuk memahami jantung pemikiran metafisika Platon. Dalam Politeia, Platon merumuskan metafisikanya lebih jauh dan membagi dua alam realitas menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Ya. Ini bagian yang lebih spesifik ya. Dunia indrawi dan dunia forma. Ada bayangan materi, benda indrawi, forma matematis, meja, lingkaran, manusia. Ini forma tertinggi. Ada bayangan, ada lukisan, ada foto, sebuah meja, sebuah lingkaran, seorang wanita. Konsep-konsep meja, konsep lingkaran, konsep manusia, keadilan, kecantikan, keindahan. Seluruhnya abstrak, ya. Ya, ada konsep dan ada sesuatu. Ada ini dan ada konsep. Kalau misalnya kita bicara dengan seorang arsitek, mungkin pas. Arsitek itu kan dia punya gambaran tentang rumah yang bagus di kepalanya. Kemudian dia mulai gambar. Dan begitu jadi rumah, kita lihat, oh ini dunia indrawinya, dunia idenya ada di kepala arsiteknya. Jadi orang kalau lihat rumah yang bagus, arsiteknya siapa ya? Itu gedung yang bagus. Siapa arsiteknya? Bukan siapa yang angkut pasirnya. Siapa saja bisa angkut pasir ke situ. Atau siapa yang campur semennya, tidak. Orang tanya pasti arsiteknya siapa, begitu. Formanya dari mana? Bukan yang angkut pasirnya siapa, yang campur semennya siapa, yang bikin campuran siapa, tidak. Orang tanya arsiteknya, karena itu berhubungan dengan ide atau formanya. Sementara yang kita lihat yang nyata itu, wah ini bangunan yang bagus sekali ya. Atau orang lihat yang patung yang gagah di taman kota, orang ini siapa yang bikin ini patungnya, begitu. Cari hubungannya, karena yang nyampak di kita ini hanya bayangannya. Jadi kita harus cari tahu sumbernya di mana. Ini ada bayangannya di sini, begitu. Begitulah cara pandang atau
metafisika dari Plato. Jadi yang kita lihat ini semua bayangan semua. Maka kita cari tahu, oh sumbernya di mana? Kita lihat laki-laki ini, oh sumbernya kelelakian di sana. Jadi menurut Plato, keempat aspek realitas ini hanya bisa dipahami melalui fakultas jiwa yang berbeda-beda. Fakultas, bagian-bagian jiwa yang berbeda. Dalam literatur filsafat barat, nah sekarang kita masuk ke analogi yang populer, yaitu alegori tentang gua. Nanti tugas untuk kamu bisa cari lebih tahu bacaan-bacaan seputar alegori gua. Bisa nonton dari YouTube, bisa. Mungkin juga ada yang sudah muat di TikTok, tapi YouTube pasti ada secara orang pakai video saja untuk menjelaskan alegori gua. Atau cari bacaan-bacaan, blog apa semua seputar alegori gua. Wikipedia mungkin pertama-tama. Cari tentang apa itu alegori gua. Bagusnya seperti ini. Jadi Plato ini mengilustrasikan masa rakyat yang hidup di gua vertikal sebagai jadi ada orang yang dirantai di dalam gua. Mereka dirantai, dihadapkan ke tembok gua itu, lalu di belakang mereka dipasang api, lalu orang mulai buat bayangan-bayangan. Bayangan ini memantul ke tembok di mana mereka menghadap ke situ. Dan tiap hari mereka seperti itu, lihat itu bayangan di tembok gua itu. Padahal itu bayangan dari api yang dibuat dari api, dan ada bayangan-bayangan lewat di api. Mereka lihat di bayangan itu. Kemudian katanya konon ada seorang yang dirantai terlepas dari gua itu. Lalu dia keluar dari gua. Mula-mula dia sadar bahwa oh ini ternyata ada api di sini. Kemudian di jalan-jalan lagi keluar, dia lihat oh ini tanah, terus dia lihat bunga, naik matahari terus, akhirnya lihat tertinggi matahari. Oh ini ternyata sumbernya di sini. Matahari. Kemudian setelah tahu begitu, orang yang ini yang terlepas tadi, dia masuk kembali ke gua, lalu pergi bilang, hey, tidak usah terlalu mukul, itu bayangan semua, mari kita keluar, lihat di luar ini yang nyata ada di luar. Gitu. Tapi mereka bilang apa? Mereka justru bilang, kau gila kan? Ini semua ini bayangan-bayangan ini nyata di sini. Tidak usah ganggu kami, kamu gila-gila di situ. Akhirnya orang yang terlepas tadi mengalah saja, karena banyak orang yang mau berkutat dengan bayangan itu saja. Dengan menggunakan alegori seperti ini, ada banyak sekali interpretasi terhadap alegori ini. Salah satu interpretasi yang bisa saya sampaikan di sini, nanti kamu cari sendiri, seperti seorang pendidik atau seorang gembala yang baik. Sudah kita langsung interpretasi ke teologi pastoral. Gembala yang baik itu kan tahu tempat yang bagus untuk ini, atau seorang pembina lah mau bimbing seorang frater, tapi dia datang kasih tahu di frater itu tidak, keluar malam itu lebih asik daripada harus ikut peraturan. Jadi dia seperti orang di gua yang terikat dengan bayangan semu itu, malah dia mau mengancam, mau bunuh kembali orang yang kesadaran dia. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu, ada orang yang sudah sadar, dikembali datang untuk mendidik orang, tapi orang masih berontak. Masyarakat kita seperti itu kan. Kalau ada satu orang yang punya pemikiran agak aneh sedikit, ya kau itu yang aneh, kami seperti ini saja. Seorang pemimpin harus menjadi pendobrak seperti itu. Dia sudah lihat matahari, dan dia mengatakan realitas itu ada bunga-bunga apa semua itu di luar sana, itu yang indah. Di kolam ada apa semua itu, bukan yang bayangan api di tembok itu semua bayangan semua, semu. Jadi lepaskan ini mata rantai, kita keluar saja supaya bermain di sana. Ya. Di belakang para seperti itu ya, garis besar dari mitos gua. Kalau kita baca penjelasan, di belakang para tahanan terdapat api yang dapat mencitrakan bayangan pada dinding di hadapan para tahanan. Karena para tahanan sudah semenjak dahulu hidup di dalam gua, mereka berpikir bahwa bayangan yang muncul di hadapannya adalah realitas yang sebenarnya. Ini bayangan saja, mereka pikir ini sudah realitas. Platon memberikan sentuhan dramatik dalam alegori ini. Dikisahkan bahwa seorang tahanan kabur dari kegelapan gua. Awalnya ketika keluar dari gua, kedua mata sang tahanan tersebut mendadak seperti buta ketika melihat keindahan di luar gua yang diterangi oleh cahaya matahari. Namun berangsur-angsur penglihatannya pulih, dia mulai membiasakan diri, dan rasionya mengatakan bahwa realitas yang sesungguhnya adalah realitas yang dia temukan di luar gua, bukan yang dibayangkan di dalam gua itu. Karena kepedulian sosialnya, dia kembali ke dalam gua untuk mengajak
teman-temannya itu, tahanannya itu keluar dari gua. Dia mau membebaskan mereka karena menganggap tahanan bebas tersebut mengganggu kepercayaan mereka tentang realitas yang sebenarnya adalah bayangan-bayangan di gua itu. Jadi mereka bertahan. Para tahanan lainnya ini justru membunuh tahanan yang bebas ini. Tragis kan? Alegori gua. Bisa tangkap alegori gua ini? Ada yang belum paham? Bisa tangkap ya? Dia sudah keluar, dia tahu bahwa oh ini realitas yang ini, dia masuk kembali karena perhatian sosialnya, dia masuk kembali, tinggalkan yang itu bukan realitas ada di luar. Tapi orang-orang tidak mau, tidak, akhirnya mereka tangkap, tahanannya lolos, ini bunuh dia, selesai. Ini seperti membayang-bayangkan kembali kehidupan Sokrates tadi dan membayang-bayangkan kembali kehidupan Yesus Kristus kemudian. Ditangkap dan dihukum mati. Alegori gua ini menjalin seluruh analogi yang kita bahas di sini tentang pandangan filsafat Platon. Mereka yang tertawan oleh dunia imaji dan merasa bahwa hal itu benar realitas sebenarnya, yang dianalogikan sebagai tahanan yang terantai di dalam gua yang merasa berpuas diri dengan realitas bayangan. Seorang yang berani untuk membebaskan dirinya dari belenggu rantai adalah seorang filsuf yang berani melakukan askendisasi intelektual. Askendisasi, penaikan, tanjakan intelektual, pendakian intelektual, sehingga akhirnya mampu melihat realitas sebenar-benarnya di luar gua dan memiliki pemahaman atasnya, sehingga dia memiliki kepedulian untuk mengajak teman-temannya di dalam gua untuk mencicipi kebenaran yang sama dengan dia. Plato percaya bahwa filsuf yang sejati yang dapat dikenali sebagai Sokrates dalam konteks ini akan memilih untuk kembali ke dalam dunia indrawi, lalu mencoba untuk membebaskan massa rakyat lainnya, meskipun secara ilmiah sesungguhnya dia ingin bertahan selamanya dengan pemahaman tentang forma tertinggi. Filsuf yang sejati bagi Platon akan kembali ke dasar gua, sesuai dengan tesisnya yang mengatakan bahwa sumber intelektualitas adalah kebaikan, meskipun pengabaian bahkan pembunuhan menjadi ancamannya. Filsuf yang sejati, dia akan tertarik untuk membebaskan orang-orang lainnya dari ketidaktahuan. Seperti seorang gembala yang baik ya, berani mempertaruhkan nyawanya untuk domba-domba. Itu tentang mitologi gua. Jadi kita sudah sedikit memahami metafisika Plato. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut tentang antropologi atau psikologi. Ada komentar atau pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita gas terus. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang materi dan realitas. Ya. Sesuai dengan Materi dan forma. materi dan forma. Sesuai dengan definisi yang telah Romo katakan tadi. Materi aspeknya tadi yang bisa dari materi itu yang saya tangkap di sini aspek kenyataan yang bisa ditangkap lewat panca indera. Iya, iya. Sedangkan Forma forma itu yang kekal, yang tidak dapat berubah. ya. Kalau kita kaitkan dengan apa matahari itu, kan dia bisa dilihat, tapi apakah dia tetap kekal atau tidak? Menurut kamu matahari itu kekal atau tidak? Hati-hati. Ini astronomi juga. Matahari itu kekal atau tidak? Tidak tahu. Jadi itu pertanyaan, mungkin pertanyaan fisika, tapi kamu harus kembali ke filosofis ya. Segala sesuatu itu pasti berubah. Matahari itu sebenarnya berubah terus. Ya, kita tidak paham perubahannya. Ahli-ahli fisika pasti mengatakan bahwa matahari itu kan mengeluarkan energi dan mengubah apanya, intika apa, proton matahari dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada suatu ketika juga ada teori sebenarnya, teori sains yang mengatakan bahwa pada suatu ketika matahari akan padam juga. Pada suatu ketika, itu namanya teori ya. Jadi sebenarnya itu menegaskan bahwa matahari juga tidak abadi. Matahari tidak abadi, matahari tidak kekal. Begitu. Jadi ciptaan alam semesta ini tidak kekal, begitu. Menurut para teori sains ya, ahli sains, ahli fisikawan paling minimal.
tata surya kita tidak kekal. Pada suatu ketika dia akan selesai begitu. Entah bintangnya padam atau apalah seperti itu. Gravitasi tidak mendukung lagi dan hancur berantakan seperti itu. Dan bahwa pada suatu ketika berubah, bahwa akan ada perubahan. Jadi matahari tetap berubah, itu berarti tidak kekal kan? Begitu. Maksudnya seperti itu. Tapi ada sesuatu konsep matahari itu tidak berubah. Mataharinya memang berubah seperti tadi, kemataharian tidak berubah. Kamu bisa gambar lingkaran kan? Bisa, semua bisa gambar lingkaran. Tapi lingkaran yang paling sempurna itu hanya ada dalam dunia forma. Jadi kadang menurut Plato juga kita hanya bisa menggambar sesuatu yang menyerupai lingkaran. Nah, lingkaran yang sempurna itu hanya ada dalam dunia forma. Entah bagaimana caranya kita pakai jangka yang paling bagus juga, lingkarannya pasti kurang sempurna. Dan kita langsung masuk teologi, hanya Tuhan saja yang bisa menggambar lingkaran yang sempurna. Gereja membantu kita supaya mengatakan lingkaran yang sempurna itu begini, tapi semua manusia di dunia tidak bisa menggambar lingkaran yang sempurna. Karena manusia ini kan fana, maya, bisa berubah setiap saat. Gambar lingkaran semua selesai, dia belok sedikit. Dan lingkaran yang sempurna. Jadi kita gambar lingkaran karena ada ide lingkaran. Kita bisa gambar segitiga atau lihat sesuatu sebagai segitiga karena ada ide segitiga. Atau kubus, atau balok. Matematika ini paling jelas. Matematika itu sebenarnya abstraksi murni. Dan kita berhubungan dengan forma-forma. 1, 2. Tapi orang tanya 1 apa? 1 plastika, 1 ekor begitu. 1 plastik atau 1 manusia. Tidak jelas kan, hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi begitu orang bilang 1 pohon mangga tambah 2 ekor ikan jadi berapa? Itu kan abstraksi kan. Jadi kita yang bilang 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi kalau 1 pohon mangga tambah 2 ekor ikan, jadinya bingung. Itu semua sudah kayak apa? Dunia yang indrawi. Tapi matematika abstraksi betul. Itu matematika itu sebenarnya dunia forma. Segitiga, kita hitung segitiga pusing-pusing. Padahal kita cari segitiga yang sempurna seperti itu tidak ada. Paling hanya mendekati bentuk, mendekati kubus, mendekati balok dan seterusnya. Tapi kita pakai rumus itu sehingga orang bisa pakai hitung. Jadi dari dunia ide yang tetap dan tidak berubah. Coba bayangkan kalau lingkaran bisa berubah-ubah, orang mau buat lingkaran bagaimana? Atau segitiga itu berubah-ubah, pasti tidak. Segitiga itu konsepnya tetap. Persegi panjang konsepnya tetap. Nanti baru kita buat partisipasi dalam kesegitigaan itu. Kita mau buat piramida kah, mau buat apakah, ruangan seperti ini kita buat pakai persegi panjang, atau ini pakai bujur sangkar yang ini istilah apa, lantainya itu seperti itu. Ada konsep bujur sangkar itu sendiri. Tapi konsep itu hanya nyata dengan sesuatu yang seperti bujur sangkar itu, atau persegi panjang seperti ini. Yaitu forma dan materi. Kembali ke konsep matahari tadi, jelas matahari itu dunia materi, dia bukan dunia forma. Tadi ada analogi yang muncul, tapi jangan confuse dan bingung dengan matahari sebagai materi dan matahari yang digunakan sebagai analogi untuk forma itu sebagai matahari. Itu ada komentar lagi? Ya, silakan. Terima kasih Romo. Atas penjelasan tadi, saya sepertinya ada 2 konsep tadi Romo menjelaskan tentang dunia indrawi dan dunia Forma, ya. Yang saya ikut dan saya sedikit nangkap dari penjelasan Romo itu bahwa pemikiran Plato ini mencoba untuk membalikan kembali realitas yang betul-betul terjadi, di mana dia lebih dominan kepada forma dibanding kepada realitas. Yang menjadi sedikit kritis dari tanggapan dari saya itu terhadap pemikiran ini mengenai realitas tadi itu mengenai pohon. Hingga manusia dapat menanggap ke bawah pohon
artinya tinggal melihat dan itu bahan bisa berubah menurut pemikiran Plato. Jadi artinya pikiran ide juga terpancar pada pohon tersebut. Artinya dua hal itu mencakap. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, mengapa demikian hanya Plato mengandaikan bahwa dunia indra itu berubah? Melainkan menurut saya ide juga bisa berubah, karena bisa terbawa juga dengan indra tadi. Karena melihat sendiri tidak bisa, melihat sendiri tidak bisa membawakan suatu perubahan, melainkan ide saja bisa terpengaruh dalam penglihatan tersebut. Oke, saya paham. Hati-hati karena rupanya kamu paham ide yang dimaksud itu artinya gagasan, bukan maksud Plato seperti itu. Ide sebenarnya terjemahan dari eidos yang sebenarnya artinya gambaran, ya kalau diterjemahkan lurus-lurus, gambaran atau apa, imaji, ya atau ikon kalau kamu punya komputer atau HP, ikon itu. Tahu ikon ya, ikon. Nah, ikon. Yang misalnya gambar WhatsApp atau apa. Itu ikonnya di situ. Klik begini dia muncul itu. Jadi dia formanya itu yang F untuk F, Facebook misalnya. Itu ikon. Itu semacam forma seperti itu, dia tidak berubah. Kamu Facebook mau posting apa segala tapi ikonnya itu tetap F di situ. F warna biru. Ya. Jadi kamu posting segala macam F-nya tetap. Tiap kali kamu lihat F, kamu tekan masuk ke dalam. Itu penjelasan yang lebih sederhana. Tapi kalau yang kamu pikirkan tadi, ide sebagai gagasan, saya setuju kalau ide sebagai gagasan. Setiap perubahan ide kita atau gagasan kita pun mengikuti perubahan itu, sehingga kita mampu menangkap perubahan itu. Nah, tapi kalau ide yang dimaksud Plato, hati-hati, adalah forma atau eidos yang lebih dimaksudkan sebagai gambaran. Ya, gambaran dalam bahasa Indonesia ya, gambar. Jadi semacam pola. Jadi dia sudah ada pola di sana yang semua ini hanya ambil bagian dalam pola itu. Jadi yang ini berubah, polanya tetap. Polanya tetap, yang kudanya mati, kudanya turun naik, lari sana sini, lahir dari kecil sampai besar, tapi yang seperti tadi, kekudaan itu tetap. Jadi setiap kali ada benda yang atau binatang yang mirip seperti kekudaan ini, mendekati kekudaan, kita bisa langsung lihat, oh ini kuda. Atau mungkin dia agak beda sedikit, kita langsung lihat, oh ini keledai. Karena ada sedikit kekudaan, tapi juga tidak ada kekudaan. Atau apa? Tas. Ya, tas. Katakan tas saja. Oke, tas. Kita katakan ada ketasan. Nah, kamu punya tas pasti model macam-macam kan? Tapi semuanya bisa disebut tas. Yang tasnya ini ada kita punya ide tentang tas itu sama, sehingga kita lihat semua barang yang seperti ide tas itu kita sebut tas, begitu. Itu tidak akan berubah. Kita punya tas akan berubah seperti apa, modelnya, gayanya banyak. Mungkin kita sebut ransel sedikit atau tas selempang tas apa tas ini, tapi intinya di tasnya itu. Ya. Jadi kalau ide tasnya tetap ada, tidak berubah. Model-model tas yang kita lihat tampak sehari-hari yang bisa ditangkap panca indera itu gaya macam-macam. Tas yang paling kecil sampai paling besar, semuanya ada ide tasnya di situ. Ide tasnya tidak berubah. Tasnya mau warna merah kayak terbuat dari ransel, mau terbuat dari kain kanvas kah atau dari kulit kah, itu semua tetap tas. Mau variasinya bagaimana itu nampak dalam dunia materi. Tapi itu semua bisa hancur, bisa berubah. Makanya Plato bilang itu tidak, itu bukan realitas. Yang realitas itu yang gambaran itu, ketasan itu. Tas itu yang nyata menurut Plato. Yang nyata itu yang forma, itu yang nyata. Materi itu tidak nyata menurut Plato. Ini kamu harus tangkap ini dulu. Nanti kemudian kita masuk ke Aristoteles, baru kamu lebih paham lagi. Tapi untuk sementara kita tangkap, anggap saja kita belum kenal pemikiran modern lain. Anggap saja kita kembali ke zaman kuno. Tinggalkan dulu pemikiran lain. Tangkap dulu bahwa
menurut Plato yang benar-benar nyata bukan yang bisa dipegang secara indera, bukan yang ditangkap secara indrawi, tapi justru yang hanya bisa ditangkap secara rasio. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Jadi jangan bilang, jadi satu pihak ini sebenarnya menguntungkan kita yang tidak materialistik, orang-orang yang tidak materialistik. Misalnya justru yang nyata itu Tuhan, bukan manusia ini. Ya, tapi kadang orang berpikir terbalik, manusia ini yang nyata, Tuhan itu tidak nyata. Tapi kalau pakai pemikiran Plato, justru Tuhan yang nyata, manusia tidak nyata. Manusia itu hanya ambil bagian dalam Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, kan dalam bahasa teologi diciptakan. Ya. Jadi penting, metafisika Plato ini harus kuat supaya masuk teologi kamu jangan baku bingung. Masuk belajar filsafat, begitu masuk teologi kamu bingung lagi. Orang tanya sedikit tentang Trinitas kamu pusing. Karena itu gampang sekali, maksudnya gampang dijelaskan pendasaran filosofis. Jadi kalau kamu dasar filosofis tidak kuat, masuk teologi nanti kamu terakhir hanya ambil ayat kitab suci dan membeos saja, tulis apa di kitab suci kamu ikut. Jangan makan daging babi, kamu tidak makan daging babi lagi. Hati-hati. Ya. Di dasar filosofis. Kembali ke pertanyaan tadi, kamu saya lihat belum cukup tangkap tentang ide. Kalau kamu mengerti ide sebagai gagasan manusia, ini kan bahasa Indonesia kan sedikit variatif ya. Jadi kita kata ide itu bisa berarti gagasan. Tapi ide yang dimaksud oleh Plato artinya gambaran atau forma atau model. Ya model juga bisa dipakai. Kata model atau apa lagi? Pola, ya pola juga bisa. Karena forma artinya pola. Atau bentuk atau apa lagi? Ya, seperti itu. Cetakan atau mal. Ya, ide yang dimaksud eidos itu yang diterjemahkan sebagai ya bahasa Latin forma, bahasa Yunannya eidos. Ya. Jadi ini dimaksud bukan idea yang ya kenapa sampai eidos ini bisa muncul sejajar dengan gagasan itu dalam pemikiran berikut. Tapi yang kalau kamu mengerti ide sebagai gagasan, saya setuju dengan pemahaman Anda bahwa yang materinya berubah, ide kita pun mengikutinya berubah. Ide kita pun akan change. Materi tetap, ide juga tetap. Materi berubah, ide juga ikut berubah. Tapi bukan itu yang dimaksud Plato, ide. Gambar, polanya tetap sama, idenya dia mau variasi bagaimana terserah. Begitu. Ada lagi komentar tadi dari sini? Ya. Karya-karya dari Plato tentang filsafat sebagai dialog. Filsafat sebagai dialog, oke. Tadi Plato mengarang filsafatnya berupa dialog. Tidak menginginkan pula bahwa uraian pemikirannya kurang bersifat sistematis. Iya, iya. Kita tidak mampu mengatakan dengan pasti apakah Plato sendiri mempunyai sistem ya atau tidak. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Romo, jika Plato sendiri tidak menguraikan pemikirannya secara sistematis, bagaimana kita mampu menyajikan suatu uraian yang kurang sistematis tentang filsafat? Ya, kita bergantung pada pemikir-pemikir sebelum kita. Jadi ingat, orang-orang filsafat kita, semua akademisi ya, semua akademisi itu, kenapa kita selalu tiap kali harus buat referensi maksudnya? Karena kita selalu bergantung dari pemikir-pemikir yang datang sebelum kita. Ya. Jadi pandangan Plato sekarang kita bisa pelajari secara sistematik, justru karena sudah ada orang yang berusaha membaca Plato dan menyusunnya secara sistematik untuk kita. Ya. Kalau dalam dunia filsafat pola pemikiran katakan orang-orang platonik ya. Orang-orang platonik maksudnya orang filsafat ahli yang secara khusus mempelajari tentang Plato, maksudnya begitu. Ada bidang-bidang khusus seperti itu dalam dunia ilmu pengetahuan kan ada orang yang memang dia fokusnya ke Plato, dia benar-benar ahli Plato begitu, ahli profesor khusus tentang dialog-dialog Plato. Itulah yang menyusun kepada kita secara sistematis. Oh, metafisikanya seperti ini. Oh, psikologinya seperti ini. Oh, antropologinya seperti ini. Etikanya seperti ini. Politiknya seperti ini. Ya, karena mereka sudah mencoba membaca Plato, kemudian menganalisisnya dan menyampaikannya kepada kita. Sementara kalau kita mau terjun langsung ke sana tanpa panduan beberapa orang yang sudah mendahului kita juga akan kesulitan sekali. Karena kita beda jarak berapa
ribuan tahun, berabad-abad. Jadi agak sulit membaca teks kuno. Sama juga dengan baca kitab suci sebenarnya. Tidak bisa kamu ambil terjemahan sekarang lalu kamu baca sudah mengerti, tidak bisa. Harus lihat orang-orang yang dekat, terutama bapak-bapak gereja kan. Tidak bisa kita langsung, oh saya baca firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita langsung paham seperti itu. Tidak ada sistematikanya, yaitu sudah diatur dalam doktrin gereja itu. Tapi ini pertanyaan yang bagus. Karena memang jelas, Plato dia tidak maksud bilang saya mau memberikan materi perkuliahan yang bagus kepada mahasiswa abad ke-21. Tidak ada. Dia sekedar tulis seperti itu sih. Untuk orang zamannya. Jadi itu salah satu teknik belajar sejarah pemikiran. Namanya belajar sejarah, kita tidak langsung mau original. Apa sedikit mau original, tidak bisa. Nanti kita akan bingung sendiri. Harus ada perantara di antara kita. Baca ini tentang ini, baca ini tentang ini, tentang ini. Itu baru kita bisa tahu. Jadi istilahnya dalam ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu, stand at the shoulder of the giant. Stand at the shoulder of the giant. Berdiri di atas bahu para raksasa. Maksudnya kita pun bibliografi ini di atas orang-orang besar yang sudah meneliti. Jadi kalau misalnya kamu mau tulis artikel tentang Plato, pasti kamu tidak langsung daftar pustakannya langsung Plato saja, tidak. Pasti kamu cari orang-orang seperti Copleston atau siapa lagi yang pakar Platonya, begitu. Kita belajar dari pakar Plato. Orang-orang yang secara khusus studi tentang Plato. Dan dengan demikian besok-besok kamu kembali menjadi pakar Plato yang baru, menurunkannya kepada mahasiswa berikutnya. Itu kan dalam dunia akademik seperti itu. Ya mungkin tidak kebetulan ya sekolahnya Plato ini bernama Akademia. Ya anggap saja kebetulan, tapi ya, kemudian kita menghasilkan dunia akademik. Ya seperti itu ya. Memang tidak terstruktur, tidak sistematis, tapi ada orang yang mencoba merumuskannya untuk kita. Kita sudah berapa tahun kita ini? Ya, sudah tersedia banyak sekali. Bahkan sekarang tinggal buka saja, misalnya Encyclopedia of Philosophy. Masukkan kata Plato, itu sebenarnya kita sudah bisa dapat keseluruhan, sudah jadi. Jadi tinggal belajar Plato hidup di mana, pikirannya apa, selesai. Kritiknya apa, selesai kan? Begitu. Tidak usah pusing-pusing baca dialognya ini apa, Republika apa lagi. Tidak ada. Kita langsung tahu, oh ini konsepnya tentang kebaikan sudah ada. Konsepnya tentang ini sudah ada. Tinggal kalau kamu berminat untuk meneliti lebih lanjut, baru baca lagi teks aslinya. Begitu. Cara belajar naskah kuno. Makanya saya lihat para frater kurang tertarik ya dalam skripsi-skripsi terakhir. Frater-frater hanya bermain di filsuf kontemporer. Kurang berani untuk terjun ke filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Tidak ada satu pun. Sudah 5 tahun saya di sini, tingkat 4. Tidak ada yang berani terjun Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Mungkin karena tidak mampu atau memang tidak tertarik. Hanya dua itu saja. Tidak tertarik atau tidak mampu. Jadi banyak yang main di filsuf-filsuf baru yang baru lahir kemarin mereka. Filsuf yang lahir kemarin kamu pemikiran tidak teruji. Siapa tahu besok-besok mereka sudah pemikiran sudah direview. Tapi pemikiran seperti Plato dan Aristoteles kan teruji kan sampai sekarang kita masih mukul Plato dan Aristoteles. Jadi kalau mau langsung ke dasar, mau langsung di akar, mau kebahas orang langsung di dasar, Plato dan sampai sekarang Pak Norbert selalu mengingatkan kami dosen-dosen filsafat, mau baca filsafat apapun jangan lupa Plato dan Aristoteles. Gitu. Yang lain-lain seperti tadi, semua itu hanya catatan kaki dari Plato. Jadi kalau tidak kuasai Plato, bahaya. Orang goyang sedikit saya kamu tumbang. Begitu. Metafisikanya, dasarnya, Plato dan Aristoteles. Jadi pikirkan kamu yang tertarik dengan filsafat, apakah besok-besok saya mampu untuk studi yang ancient filosofi. Disebut filsafat kuno ya. Filsafat kuno sekali, kuno. Sekarang orang lebih tertarik kepada filsafat postmodern, filsafat kontemporer, begitu semua. Nah, filsafat kuno kan orang tidak nodek, tapi justru itu, Mbak. Pokoknya di situ. Kalau Plato dan Aristoteles sudah goyang, berarti yang lain semua runtuh. Begitu. Oke, kita lihat. Atau ada lagi? Ya, masih satu. Ya, silakan.
Hmm. dualisme Ya, dualisme Plato. dualisme Plato antara dunia formal dan dunia ide. Jadi itu ada satu tanggapan Plato terhadap ini bentuk sastra Yunani kuno, Hmm. Dionysian itu Tragodia. Itu Plato cenderung menganggap rendah sastra Ya. karena bagi Plato untuk orang-orang seperti itu tidak bermain pada tataran dunia ide. Ya. Jadi itu mereka lebih cenderung pada dunia emosi seperti itu. Itu ada dalam tradisi Dionysian itu dia melihat banyak orang itu bisa terbakar emosi sesaat. Jadi ini saya melihat ini dalam sebenarnya ini metafisika Plato. Jadi Plato ternyata dia menganggap rendah sastra. Dia ternyata menganggap rendah sastra sebagai satu karya yang mendidik. Itu karena bertolak dari itu misal. Maka dia mendefinisikan sastra itu sebagai Mimesis, ya. mimesis itu tiruan. Jadi di sini juga saya masih bingung. Kalau dalam metafisika Plato ide sebagai bagian yang tertinggi, maka sastra metafisika konsep mimesis itu dia merujuk pada ide. Sastra sebagai tiruan terhadap ide atau sebagai tiruan terhadap realitas. Sekian. Ya, Plato itu memang orang, ya kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebenarnya orang yang mengawang-awang ya. Ini dia pun untuk dia realitas bukan yang kelihatan ini. Realitas ada di sana di suatu tempat yang kita tidak tahu. Ya. Dia sebenarnya orang kalau apa ya sedikit mistik begitu. Orang yang transcendental. Dia tidak peduli dengan semua ini. Ini kamu pun tas itu nanti hancur, kau akan mati. Jadi saya tidak peduli dengan kau. Yang ada itu sebenarnya yang di atas dunia ide. Ya begitu. Kemudian perhatiannya kepada sastra memang sedikit ini karena yang dimaksud dengan sastra bukan sastra secara keseluruhan tapi pada tragedi. Tragedi itu dramanya orang Yunani yang penuh dengan unsur kesedihan dan maksud katarsis, tragedi. Nah, dari situ kata tragedi muncul kan. Tragedi artinya drama sedih. Jadi menurut Plato itu terlalu eksploitasi emosi begitu dan kurang pakai intelek. Itu salah satu kritiknya. Tetapi konsepnya sendiri tentang seni sebagai mimesis itu mirip dengan konsepnya tentang partisipasi. Sedikit serupa tapi tidak sama. Mimesis itu memang meniru lurus-lurus dari forma, tapi kalau partisipasi itu memang mengambil bagian dari menjadi sesuatu, menjadi ada. Mimesis itu dia hanya meniru saja, seperti memotret, ya, kemudian mendapatkan gambarnya. Tapi kalau berpartisipasi itu artinya dia ambil bagian untuk dia. Sehingga di situ bisa bedakan ya mimesis, konsep seni menurut Plato itu mimesis, seperti orang ambil foto, ya. Jadi foto itu ide, sehingga menjadi sesuatu yang nyata, gambaran dari ide. Tapi partisipasi itu lebih ke ambil bagian. Ada bagian di situ dia ambil. Jadi kalau dicermati, Plato sebenarnya memberikan satu konsep tentang estetika yang bagus juga dengan konsep mimesis berdasarkan metafisikanya ini. Jadi tidak usah, ya mungkin untuk pertama kita kadang-kadang memang bingung kalau masih awal, tapi tidak apa-apa, pelajari terus bisa dapat. Setidaknya kamu sudah bisa tangkap ada metafisika Plato dan ada konsepnya tentang estetika. Itu artinya kamu sudah bisa terbuka untuk menerima metafisika Plato sampai situ. Oke, ada lagi dua yang terlalu banyak. Kamu terlalu banyak komentar Plato untuk apa? Belajar saja Plato. Ya, silakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Romo mengenai materi dan format, pertanyaan berdasarkan yang beliau jelaskan. Materi itu dia
hasil dari indera manusia. Ya. Sedangkan forma atau dengan nama lain juga ide atau juga dengan nama lain juga gambaran dia berdasarkan rasio atau budi. Rasio ya. Dan penjelasan pokok forma itu harus diletakkan di atas karena turunan materi turunan dari forma. Nah sekarang saya lihat pohon, berarti sebelum saya lihat pohon sudah ada di atas saya itu gambaran atau saya punya ide tentang pohon. Nah bagaimana kalau jika saya punya ide atau gambaran itu pohonnya akarnya harus tunggal, tapi yang saya lihat akarnya serabut, maka itu loh yang saya lihat itu bisa dikatakan materi atau forma, atau bisa dikatakan juga terbedakan dari materi dan forma. Maksudnya bagaimana pertanyaan? Kan forma ini materi turunan dari Forma. nah, jadi sebelum saya lihat pohon sudah ada konsep tentang pohon di Pohon, dalam. ya. Nah, nanti saya punya gambaran, saya punya ide di otak saya itu pohonnya itu akan tunggal. Tapi kok yang saya lihat pakai indera saya itu kenyataan realitanya akan tunggal, akan sama. Itu bukan pohon. Ya. Di situ sebenarnya, oke. Masuk dalam golongan apa? Ya, itu sudah masuk epistemologi ya. Kamu menjelaskan tentang epistemologi, cara mencapai pengetahuan. Ya. Jadi Plato, harus diingat Plato itu idealisme. Dari segi epistemologi dia bersifat idealisme. Artinya pengetahuan itu datang dari ide dulu, baru datang ke yang realistik. Sementara yang lebih plausibel ini bahasa Inggris yang artinya lebih bisa diterima akal sehat, plausibel namanya. Yang lebih plausibel justru realisme. Karena sesuai dengan pemikiran Aristoteles yang nanti akan kita lihat, intelek kita menangkap gambaran itu baru memasukkannya ke rasio, menjadi ide di situ. Kalau Plato bilang tidak, ide itu sudah ada, tinggal dia kasih keluar saja ke situ, kasih cocok dengan yang ada. Tapi Aristoteles bilang tidak, kita tangkap dulu itu, baru masukkan di rasio, baru rasio apa kesesuaian, intellectus res et intellectus, adequatio res et intellectus. Jadi apa yang kita tangkap di sana sesuai dengan apa yang ada di kepala kita itu menjadi benar. Jadi pertanyaan kamu tentang pertanyaan epistemologi Plato. Jadi kamu cenderung realistik, sementara itu empiristik. Sementara Plato ini idealistik, idealisme. Pengetahuan itu berasal dari ide. Karena yang ada itu ide menurut Plato. Bukan yang kita lihat ini. Bukan yang indrawi, tapi forma itu yang nyata. Jadi yang nyata yang bisa diketahui, yang ini hanya kita bisa beropini saja. Itu pertanyaan epistemologi, yang cukup penting. Tapi seperti tadi kritik kamu itulah yang kemudian diperbaiki oleh Aristoteles. Jadi contoh kamu itu adalah contoh kritik terhadap Plato sendiri, yang nanti akan endorse, diajarkan oleh Aristoteles. Coba kamu Google Plato dan Aristoteles, itu ada satu lukisan yang terkenal, Plato dan Aristoteles. Plato itu angkat tangan ke atas, lalu Aristoteles angkat tangan ke bawah. Plato menunjukkan bahwa dunia ide, kenyataan itu ada di atas. Sementara Aristoteles tidak ada di sini. Ada gambarnya itu. Saya pernah copy ke ini tapi sudah delete. Mungkin nanti saya kasih tunjuk waktu pertemuan berikut. Begitu ya, itu epistemologinya. Oke. Ada lagi? Ya, terakhir ya supaya kita lanjut, sudah jam. Ya. Saya juga masih belum paham tentang materi dan forma. Saya seperti sudah dijelaskan bahwa materi itu merupakan sebuah bangsa masuk dalam bahan yang bisa dirasa, yang bisa ditangkap, itu merupakan penjelasan. Forma itu tidak dapat diubah dan disebabkan. Tapi yang saya belum paham soal, kalau tadi yang mau contoh tentang kuda dan kendaraan sudah masuk. Iya. Sudah masuk forma. Saya mau tadi saya seperti ini tentang surga dan kesurgaan. Kalau surga dan kesurgaan. Sedangkan kalau surga itu kan surga dan kesurgaan. Surga memang kita bisa merasakan surga itu ada. Oleh karena representasi sesuatu yang ada di dunia. Kegembiraan misalkan kegembiraan kita merasakan surga. Terus bagaimana dengan surga dalam konteks
surga yang dimaksud surga dalam ruang, dalam keadaan materi. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang sabar dulu, saya tanya. Surga itu materinya apa? Bahan dari surga itu apa? Bisa disebutkan kan? Bahan dari surga misalnya sukacita, oke. Apa kegembiraan, oke, itu bahannya katakan. Lalu formanya apa? Atau memang dia formless, tidak ada bentuk. Surga tidak punya bentuk kan? Ada, ide surga itu ada. Ide surga itu ada, dan ada surga yang bisa ditangkap oleh panca indera. Masalahnya surga ini kan sebuah konsep sebenarnya, bukan sebuah tempat. Jadi contoh yang kamu ajukan itu kita harus pakai tingkat abstraksi yang lebih tinggi lagi. Ya. Karena zaman Plato tidak ada konsep surga di situ. Surga seperti yang orang Kristen kenal sekarang. Jadi agak sulit untuk masukkan ke pemikiran Plato. Menurut konsep-konsep, kalau kita misalnya periksa konsepnya Plato dan kita pakai contoh surga, surga itu seperti kalau bahasa Indonesia kayangan lebih tepat, artinya tempat para dewa. Nah, surga kalau dalam konteks Plato, pemikiran Plato saat itu, maka surga lebih tepat sebagai suatu tempat yang di atas untuk tempat para dewa. Nanti kemudian mereka turun ke itu. Jadi itu materinya juga seperti tempat manusia, hanya di suatu tempat yang entah berantas, ya. Di atas gunung apakah, sebuah gunung yang tinggi di Athena dan seterusnya. Tapi kalau konsep surga, konsep modern kita untuk dimasukkan ke dalam kerangka Plato nanti agak tumpang tindih, karena surga sendiri imaterial. Imaterial. Jadi kita akan bingung, itu harus butuh lagi Aristoteles dan butuh lagi Thomas Aquinas untuk bisa memahami itu. Misalnya kalau kita dengan mudah menggunakan Platonisme mengatakan bahwa manusia itu jiwa, formanya, materinya, badan, tubuh dan jiwa. Nah sekarang kalau sampai malaikat kita bingung lagi. Itu harus butuh penjelasan lebih Aristoteles dan Thomas Aquinas dulu baru bisa kita jelaskan tentang malaikat. Kalau hanya berhenti di Plato kita tidak bisa jelaskan malaikat. Karena malaikat sendiri imaterial kan. Itu materinya apa? Kita tanya. Materinya apa? Makhluk spiritual ini materinya apa? Pasti ada materi. Tapi itu sudah penjelasan tingkat tinggi. Plato, kemudian Aristoteles, sampai Thomas Aquinas baru kita bisa paham. Kalau masih di Plato belum bisa. Masih terlalu kasar untuk Plato. Plato masih terlalu kasar. Nanti diperhalus, ya istilah seperti itu. Diperhalus oleh Aristoteles, diperhalus lagi, diperlembut lagi oleh Thomas Aquinas untuk soal hilemorfisme ini, materi dan forma. Itu akan menjadi lebih halus, lebih fine, lebih tajam, lebih ini saat Thomas Aquinas. Kalau masih Plato ini masih pembagian kasar seperti itu. Pokoknya ini pasir, ini semen, begitu saja. Pasir ini semen. Tapi nanti sampai Aristoteles bilang ini ada pasir yang ada semennya, ini ada semen yang ada pasirnya, begitu. Kemudian sampai Thomas Aquinas baru bilang ini semen yang ada pasir sedikit, ada pasir banyak, begitu. Sudah lebih define, lebih fine, lebih tajam, lebih itu, begitu. Tapi pertanyaannya cukup bagus. Konsep surga untuk kita orang modern kalau dimasukkan dalam kerangka dualisme Plato agak sulit. Nah, di satu pihak Plato justru menyebut surga itu sebagai tempat ide-ide. Sampai sini kamu pasti sudah gitu. Justru Plato menyebut surga itu sebagai the realm of being, kerajaannya ide-ide ini. Jadi ide ini berada di suatu tempat yang disebutnya sebagai surga. Jadi surga bagi Plato itu adalah dunia ide-ide. Jadi manusia saat meninggal dunia, mati, tubuhnya hancur, jiwa yang adalah ide dari manusia, forma dari manusia itu ada kembali ke surga. Surga yang dimaksud adalah ide-ide. Di sana ada ide kebaikan, ada ide kekudaan, ada ide listrik, ada ide kota, ada ide sungai, ada ide pohon, ada ide cantik,
dan termasuk ide jiwa kamu itu. Begitu. Masuk ke dalam surganya itu. Surganya Plato. Surganya Plato adalah kerajaan forma-forma ini. Ya. Memang agak harus abstraksi tingkat tinggi ya. Jangan terlalu pikir surga itu ada di sebelah Siolais begitu. Jadi orang harus pergi ke situ. Tidak. Baik. Itu ya, tentang konsep surga untuk orang modern sulit dimasukkan ke Plato yang masih terlalu kasar. Kuno kan, pemikiran kuno. Disejajarkan dengan yang sangat modern seperti konsep surga orang modern memang agak sulit. Kita harus Aristoteles dulu datang ke Thomas Aquinas dan teman-teman di abad pertengahan, baru kita bisa jelaskan dengan baik surga itu seperti apa, surga orang modern seperti apa. Tambah lagi dengan Kant, Descartes, lengkap, cukup lengkap untuk menjelaskan surganya orang modern. Kalau masih Plato sendiri kita akan kesulitan, karena anggap saja kita masih hidup di zaman sana kan. Orang belum tahu menau tentang surga yang sukacita apa segala tidak ada. Itu konsep orang modern. Begitu. Ya. Satu terakhir ya. Oke. Melihat dari pemikiran Plato, menurut saya bagi Plato itu semacam menjadi pengamat untuk jiwa. Ya, betul. Dan bisa tanyakan kira-kira ketika manusia mati ini, apakah jiwa juga akan dinikmati atau dia akan kembali? Baik, pertanyaan yang bagus. Platonisme, konsep Platonisme ini ditolak oleh, ini kita langsung to the point saja, supaya kamu jangan terlalu berputar-putar. Platonisme ini ditolak oleh kekristenan, begitu. Kristen itu ya dasarnya ada di Plato, tapi bukan Platonisme. Dasar Plato, kemudian harus dilengkapi dengan Aristoteles dan disempurnakan oleh Thomas Aquinas. Itu baru filsafat yang lengkap untuk kekristenan. Jadi kita belajar pelan-pelan, belajar Plato dulu. Ambil Plato secara kasar untuk kekristenan tidak jadi. Begitu. Kenapa? Dalam konteks ini, contoh yang muncul tadi adalah jiwa manusia. Plato itu berpikir bahwa manusia, tubuh itu sesuatu yang rendah. Jiwa itu dipenjara dalam jiwa. Jiwa itu dipenjara dalam tubuh. Jadi begitu mati, jiwa bebas dan dia kembali ke surganya ide tadi. Makanya dia merendahkan tubuh dan mengendorse jiwa saja. Makanya orang pincang. Kalau dimasukkan ke Kristenan tidak pas. Kristen justru menghargainya sama. Jiwa menjadi prinsip yang menggerakkan tubuh. Dan tubuh secara teologis adalah bait Roh Kudus. Jiwa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tubuh. Coba, kamu mau berbuat baik kepada orang lain, tidak pakai tubuh, kamu buat apa? Kamu kan harus, tangan kamu harus rogoh dompet, buka dompet, kasih keluar uang, kasih di orang. Nah, itu kan tubuh yang menggunakan. Tanpa tubuh tidak bisa apa-apa. Makanya kita langsung lari ke teologi. Kenapa kita ini buku berdoa untuk orang di api penyucian dan buku berbuat amal untuk di api penyucian? Karena dia posisinya hanya jiwa saja. Belum ke surga supaya hidup seperti malaikat, tapi sudah terlanjur terpisah dari tubuh. Dia mau buat apa? Tagae orang bilang. Tagae. Tidak bisa ke surga supaya hidup seperti malaikat yang makhluk spiritual, tapi tubuhnya sudah hancur. Jadi dia mau buat apa? Mau doa tanda salib juga tidak bisa. Tanda salib bagaimana? Hanya jiwa sih. Jadi itu pentingnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal, yang belum ke surga, yang masih di api penyucian itu di situ. Karena mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka hanya harap atau kita yang di bumi buat sesuatu untuk mereka, buat baik, buat amal, mengaku dosa, doa kasih mereka, atau mereka yang di surga yang doa kasih mereka. Itu saja. Dan mereka benar-benar tagae. Ya kalau kamu tidak ingat kamu punya nenek moyang yang sudah mati, ya sampai mereka tagae terus sampai kamu ke api penyucian masih dapat mereka tagae di sini. Pasti mereka yang kecewa, ini kita kasih masuk kau jadi frater tidak pernah doa kasih kami. Ini nenek moyang pasti marah begitu. Kau masuk frater percuma, kami tagae terus di sini. Doa kasih mereka yang ada di api penyucian. Pertanyaan apa saya lupa ya? Oh jiwa tadi ya. Plato memang memandang rendah tubuh ya, dan itu ditolak oleh kekristenan. Kristenan menghargai dua-duanya sama penting. Kekristenan itu both
Maksudnya prinsipnya itu keduanya, bukan atau, bukan atau jiwa atau tubuh, tidak. Jiwa dan tubuh. Prinsip kekristenan itu dan, bukan atau ya. Jadi bukan gereja atau kitab suci, tidak. Gereja dan kitab suci. Yesus atau Maria, tidak. Yesus dan Maria. Jadi banyak dan. Orang kudus atau yang langsung ke Yesus, tidak pakai atau. Orang kudus dan Yesus, begitu. Jadi prinsip kekristenan itu dan atau both, bukan either or. Kita cukup sampai di sini dulu supaya jangan terlalu diracuni oleh metafisika Plato. Terakhir kamu keluar ini semua tidak nyata semua. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan tentang jiwa dan beberapa mungkin diskusi, pertanyaan untuk kita diskusikan pada pertemuan berikut. Sebelum kita lanjut ke Aristoteles, kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin kita. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Khususnya para pilihan